Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ana Valiana. Selama beberapa menit ke depan akan mengupas tuntas berita-berita ter-up-to-date dan terviral pada masa ini. Bakso tikus memang kerap membuat para konsumen resah. Baru-baru ini Purwokerto dikagetkan dengan kabar bakso tikus yang berlokasi di Jalanin Aja Dulu Jalan Kenangan. Tepatnya di warung bakso milik Bapak Arsa atau yang lebih dikenal dengan warung bakso Pak D. Kejadian ini memang bukan pertama kalinya beberapa oknum penjual bakso tikus memang telah banyak terjadi di berbagai daerah. Untuk mengupas tuntas kasus tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan rekan saya, ada Dwi Agustina, melaporkan dari kejadian perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Anda memilih menjual bakso dengan campuran daging tikus? Alasan saya menggunakan daging tikus sebagai bahan dasar bakso tikus adalah satu, karena rasa daging tikus yang enak daripada daging sapi. Yang kedua, biaya produksinya lebih murah. Yang ketiga, bahan bakunya mudah didapat. Berapa sih harga daging tikus dibandingkan dengan harga daging sapi di pasaran? Harga daging tikus di pasaran kisaran 20-30 ribu per kilonya. Apa keuntungan yang Anda peroleh setelah menjual bakso dengan bahan daging tikus? Keuntungan yang diperoleh dalam penjualan bakso tikus adalah satu, rasa daging tikus lebih enak daripada daging sapi. Yang kedua, biaya produksinya lebih murah. Yang ketiga, daging tikus mudah dicari. Baik, terima kasih Pak Arsa atas jawabannya. Oke, kita berlanjut dengan Mas Mbak yang tentunya kece-kece. Pertanyaan yang pertama nih, gimana sih perasaan Mas setelah mengetahui kalau ada penjual bakso yang menggunakan daging tikus sebagai bahan pembuatan baksonya? Saya Reza, dulu saya langganan baksonya Mang Arsa. Perasaan saya setelah mengetahui itu semua ya kaget sih mbak. Gak nyangka aja gitu kan ada orang yang kayak gitu. Terus juga saya sudah langganan di situ lama, jadi kaget banget mbak. Pertanyaan yang kedua, menurut Mas sendiri sebagai mahasiswa peternakan, gimana sih tanggapannya mengenai permasalahan ini? Menurut saya tentang permasalahan ini ya kalau orang nggak bisa mencukupi kebutuhan daging untuk membuat bakso boleh ditambahi dengan daging lain, tetapi setidaknya tetap halal dagingnya, bukan daging haram seperti tikus atau babi, dan setidaknya ikuti aturan Islam dan aturan yang berlaku sehingga tidak merugikan orang lain juga gitu loh. Oke, kita berlanjut ke Mbak Tiara. Bagaimana tanggapan Mbak mengenai bakso dengan campuran daging tikus? Menurut saya, bakso tikus itu sangat membahayakan kesehatan konsumen. Karena tikus itu kan kotor, hidupnya sembarangan. Makanannya juga nggak tahu dari mana. Belum lagi ada bakteri yang dibawa tikus tersebut. Secara tidak langsung, pedagang bakso daging tikus itu meracuni konsumennya. Oke, yang kedua nih Mbak, apa sih tanggapan Mbak saat Mbak tahu bahwa selama ini misalnya Mbak memakan bakso yang ada campuran daging tikusnya? Jujur saya kaget. Bakso langganan saya, bakso Mang Arsa yang selama ini saya makan ternyata bakso tikus. Setelah ini mungkin saya akan cek ke puskesmas. Takutnya ada bakteri atau virus yang masuk ke badan saya. Dan untuk penjual bakso tikus di luar sana, seperti Mang Arsa, saya rasa harus dilaporkan ke pihak yang berwajib sebelum ada korban yang lain lagi. Baik, terima kasih Mas Rezadi dan Mbak Tiara atas jawabannya. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Baik, terima kasih Dwi Agustina yang telah melaporkan dari kejadian perkara. Panganan olahan, contohnya bakso, memang sering kali dipalsukan. Contohnya dengan cara menambah daging tikus yang memang harganya lebih murah. Sangat disayangkan karena daging tikus merupakan makanan haram yang menjijikan dan kotor. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah tersambung dengan rekan saya, ada Nawaf, yang akan berbincang-bincang dengan seorang ustadz terkait dengan pandangan Islam tentang daging tikus ini.
Kepada Nawaf, saya persilahkan. Bersama Nawaf di sini akan mewawancarai Bapak Ustadz Setiadi. Baik Ustadz, hukum mengonsumsi daging tikus menurut Islam itu gimana Ustadz? Lalu menurut pandangan Islam terhadap orang yang memberi makanan haram kepada orang lain bagaimana? Di dalam Islam, melarang seseorang memberi makanan haram ke orang lain. Karena jika mengkonsumsi makanan yang buruk atau diharamkan dalam agama, maka akan berdampak akhlak dan watak yang berubah menjadi buruk dan cenderung akan melakukan perbuatan yang diharamkan. Hal ini diperintahkan dengan jelas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan orang yang mengkonsumsi makanan tidak halal, niscaya akan menerima dampak yang sangat berat. Dalam hadis riwayat Al-Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Baik, terima kasih Ustadz Setiadi. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Baik, terima kasih kepada Nawaf yang telah berbincang-bincang dengan Bapak Ustadz Setiadi. Baik pemirsa, meresahkan sekali ya dengan maraknya peredaran bakso tikus ini. Untuk kalian semua diharapkan lebih berhati-hati ketika membeli bakso. Jika Anda menemukan tempat makan yang menjual bakso tetapi dengan harga yang sangat miring, maka Anda patut curiga karena harga daging sapi sendiri sangat mahal. Harga daging ayam pun lumayan mahal. Dalam segi tekstur, bakso dengan bahan daging tikus memiliki tekstur yang keras, yang apabila ditusuk menggunakan garpu atau dibelah menjadi dua dengan sendok, pasti akan mudah pecah. Dan dari segi aroma, bakso dengan daging sapi tidak seamis bakso dengan bahan daging tikus. Apabila bakso dengan daging tikus ini terus-terus diproduksi dan dikonsumsi, tentunya sangat membahayakan bagi tubuh. Selain haram, tikus juga termasuk hewan yang berpotensi memberikan dampak buruk pada kesehatan. Karena dalam tubuh tikus terkandung bakteri dan virus yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dilansir dari Medical News Today, daging tikus bisa menyebabkan infeksi bakteri leptospirosis yang berdampak pada demam, sakit kepala, diare, hingga batuk. Daging tikus juga mengandung hantavirus yang dampak terbesarnya adalah kematian. Sungguh berbahaya sekali ya pemirsa, hantavirus yang menginfeksi tubuh dapat menyebabkan paru-paru penuh sehingga sulit bernapas. Selain itu, tikus juga mengandung bakteri salmonella yang jika masuk ke dalam tubuh maka akan mengganggu kesehatan. Gejala dari infeksi salmonella ini meliputi diare, penurunan berat badan, kram perut, muntah, mual, hingga munculnya darah pada kotoran. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, alangkah baiknya memilih-milih makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok kelima. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.